Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, pengajian malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini malam Jumat Kliwon, tempat pengajian di Masjid Harjono Sastro. Semoga majelis ini merupakan majelis yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya bermanfaat bagi kita dunia hingga akhirat kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita yakini selama ini bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya beribadah kepadaku. Nah, berkenaan dengan ibadah itu memiliki 3 rukun, yaitu yang pertama adalah al-hubbu, artinya kecintaan. Yang kedua ar-roja, yakni pengharapan. Dan yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Sebagian ulama salafus soleh berkata, ketahuilah bahwa penggerak hati menuju kepada Allah itu ada 3, yaitu mahabbah artinya cinta, khauf artinya takut, dan roja artinya harap. Yang paling kuat di antara ketiganya adalah mahabbah, yaitu cinta. Cinta itulah tujuan yang sebenarnya, karena ia diharapkan terus ada di dunia dan akhirat. Berbeda dengan takut, karena kelak takut akan hilang di akhirat. Rasa takut yang dikehendaki adalah rasa takut yang mampu menahan dan mencegah agar hamba tidak keluar dari jalan kebenaran. Rasa cinta akan menjaga seorang hamba dalam perjalanannya menuju zat yang dicintainya, yaitu Allah. Perjalanannya menuju zat yang dia cintai akan tergantung pada lemah dan kuatnya rasa cintanya. Rasa takutlah yang mencegahnya melenceng dari jalan yang seharusnya, dan rasa harap yang menuntunnya. Baik, jadi 3 hal ini adalah disebut dengan rukun ibadah. Ada cinta, roja yakni berharap, dan juga khauf yakni rasa takut. Kemudian kita juga memahami bahwasanya ada yang senantiasa ingin merusak ibadah kita, yang tidak lain adalah setan. Ya, setan itu akan berusaha menggoda kita. Ya, dijelaskan oleh ulama kita di sana ada turuk, ada cara, ya, turuku asyaiton li ifsadi al ibadah. Ya, ada cara-cara setan untuk merusak ibadah seseorang. Di sana dijelaskan ada 5, ya. Li syaitani khamsu turukin li yufsida alaika al ibadah. Ya. Jadi setan itu memiliki 5 cara untuk merusak ibadah kita, ya, ibadah kita. Yaitu yang pertama adalah setan sekuat tenaga menggoda, yakni menggoda kita, ya, menggodamu agar amalmu untuk selain Allah. Jadi diinginkan berbuat kesyirikan, begitu, ya. Cara mengatasinya, yakni mengatasi hal ini adalah dengan mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yujahiduka ala an yakuna amaluka li ghairillah wa ila judalika bi ikhlasi al amali lillah. Jadi dia setan itu akan menggodamu ya, dengan sekuat tenaga agar amalmu itu ditujukan kepada selain Allah. Sedangkan obat dari itu adalah dengan mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika yang pertama ini tidak berhasil, maka setan ada punya cara yang lain, yaitu yujahiduka ala al-ibtida'i wa ila judalika bi mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'rifati hatihi wal amali bihi. Jadi yang kedua, setan itu dengan sekuat tenaganya menggodamu, yakni menggoda kita agar kita ini berbuat bid'ah, beramal tapi tanpa ada dasarnya. Sedangkan obat dari itu adalah dengan cara meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengenal petunjuknya, lalu kita mengamalkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau yang pertama dan yang kedua ini belum berhasil, maka ada lagi yang cara ketiga, ya. Yujahiduka ala al-ghaflati wa ila judalika bihuduri al-qalbi wastishari ma'ani at-ta'abudi fil ibadah. Yaitu setan sekuat tenaga menggodamu, yakni menggoda kita agar kamu lalai, ya, agar kita itu lalai. Nah, gitu ya. Adapun cara mengatasinya adalah dengan menghadirkan hati dan merasakan makna-makna penghambaan dalam ibadah. Kemudian yang keempat, setan sekuat tenaga menggodamu, yakni menggoda kita agar engkau berlaku sum'ah dalam ibadah. Sum'ah dengan ibadahmu. Sum'ah itu pengen didengar gitu ya. Kita beribadah itu pengen didengar oleh orang lain. Artinya sama dengan kesyirikan, ya, sama dengan kesyirikan. Namun ini katanya dengan supaya pengen didengar dan mendapatkan pujian. Ini yang yang keempat, ya. Yujahiduka ala an tusammi'a bi ibadatika wa ila judalika an taj'ala ibadataka sirra bainaka wa bainallah. Ya, saya ulangi. Yang keempat adalah setan dengan sekuat tenaganya menggodamu agar engkau berlaku sum'ah dengan ibadahmu, ya. Pamer tetapi dengan cara supaya didengar oleh orang lain. Cara mengatasinya adalah menjadikan ibadahmu sebagai rahasia antara dirimu dengan Allah. Ya. Ini katanya umpamanya sedekah, ya. Sedekah itu ada yang dengan terang-terangan, ada yang dengan sembunyi-sembunyi. Ya, namun di sana ada tafsil, ada perincian, ya, ada kalanya sedekah dengan terang-terangan itu lebih utama daripada yang sembunyi, namun sebaliknya ada kalanya dengan cara sembunyi, dengan diam-diam itu lebih utama daripada ditampakkan. Nah, tentunya ada perincian. Yang terakhir yaitu yujahiduka ala an tu'jiba bi ibadatika wa taktarra biha wa ila judalika an ta'lama anna fi'laka lil ibadati bi taufiqillahi wa an tandura ila taksirika fil ibadah. Yang kelima, godaan setan yang kelima itu setan sekuat tenaga menggodamu, yakni menggoda kita agar kamu merasa ujub dengan ibadahmu, ya, seolah-olah kita itu dibuat kagum dengan amal kita. Yang lain nggak bisa begini, saya bisa begini, ya. Jadi ujub ini juga berbahaya. Dan kamu terpedaya dengannya, ya. Jadi karena ujub tadi. Cara mengatasi hal ini
adalah hendaknya kamu mengetahui bahwa perbuatanmu, amalmu dalam melakukan ibadah itu karena taufik atau hidayah dari Allah. Dan hendaknya kamu senantiasa melihat merasa kurang, ya, banyak lalainya dalam beribadah. Sehingga itu akan memberikan motivasi kita, kita belum apa-apa, ya, amal kita itu belum apa-apa, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi 5 hal ini adalah cara-cara setan menggoda kita agar ibadah kita itu sia-sia. Kalau disimpulkan, yang pertama menggoda supaya kita ini berbuat kesyirikan. Kalau tidak mampu, maka kita digoda dengan supaya kita berbuat bid'ah, melakukan amalan tanpa dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, maka kita digoda supaya kita tuh lalai, ya, melakukan hal-hal yang sia-sia. Ini juga godaan, ya. Sekarang ini menantang, ya, dengan HP itu, masya Allah, ya, banyak lalai gitu. Terus kemudian yang keempat, maka kita digoda oleh setan supaya kita berbuat sum'ah, melakukan suatu amalan sehingga amalan itu supaya didengar oleh orang lain, sehingga kita merasa supaya orang lain itu memuji diri kita. Nah, ini juga salah satu godaan. Kemudian yang kelima adalah digoda supaya kita itu ujub, ya. Jadi yang 4 tadi sulit, kita tidak kena. Ternyata yang ini terkadang kita udah ujub, berbangga diri dengan ibadah yang telah kita lakukan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari godaan-godaan setan yang semacam ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.